Artinya jangan surut. Kita harus justru tancap gas, ya, agar kemudian ya Jokowi sendirian turun, jatuh. Diserahkan kepada saudara Bachtiar Nasir, sebagian digunakan untuk kegiatan menurut yang bersangkutan, dari transfernya, slip transfer dikirim kepada Turki. Dalam 6 bulan terakhir, polisi menangani 2 kasus pemufakatan. Meski begitu, menurut polisi, 2 kasus pemufakatan makar 1 dan 2 merupakan 2 hal yang berbeda. Dalam waktu yang hampir bersamaan pula, polisi mengungkap sebuah kasus dugaan terorisme yang melakukan bom bunuh diri saat pergantian giliran jaga pasukan pengaman presiden atau Pas Pampres di Istana Kepresidenan. Pelaku disebut-sebut pula merupakan bagian dari jaringan Bahru Naim, tokoh ISIS Indonesia yang diduga saat ini berada di Suriah. Lantas adakah ini kaitannya dengan pernyataan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, yang menyebut dugaan adanya aliran dana dari Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir ke Turki yang diduga pula peruntukannya untuk logistik kelompok pro-ISIS di Suriah. Inilah penelusuran tim Realitas. Ya, mudah-mudahan tanggal 9 itu kita merayakan lagi satu kemenangan dan tinggal selangkah lagi. Artinya jangan surut. Kita harus justru tancap gas, ya, agar kemudian ya Jokowi sendirian turun, jatuh, lengser, atau apapun namanya. Menyandang status tersangka kasus pemufakatan makar tak membuat Sri Bintang Pamungkas kendor dalam mewacanakan gerakan mengganti pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah diskusi di Rumah Kedaulatan Rakyat yang berada di Jalan Guntur 49 Manggarai, Jakarta Selatan, Sri Bintang menggelorakan cabut mandat terhadap Presiden Jokowi. Sayangnya, Sri Bintang Pamungkas terlihat enggan diminta konfirmasi soal kegiatannya berkaitan dengan gerakan cabut mandat ini. Aku bertahun-tahun tanpa Anda juga nggak apa-apa. Ya, kok tiba-tiba kemudian ada, ya kan? Aku sejak Megawati jadi presiden sudah nggak masuk lagi ke media, nggak apa-apa. Hanya dalam kurun waktu 4 bulan, tepatnya Desember 2016 hingga Maret 2017, aparat Polda Metro Jaya menangani 2 kasus dugaan pemufakatan makar. Beberapa jam menjelang aksi 313, dini hari tanggal 31 Maret 2017, polisi menangkap 5 orang dengan tuduhan yang tak main-main, yaitu melakukan pemufakatan makar. 1 diantaranya adalah Sekjen FUI Muhammad Gatot Sabtono alias Muhammad Al-Khattab. Sedangkan 4 tersangka lain adalah Zainuddin Arsyad yang menyebut dirinya sebagai bagian dari Gerakan Mahasiswa Pelajar Bela Bangsa dan Rakyat, Wakil Koordinator Lapangan Aksi 313 Irwan Syah, serta 2 orang yang mengatasnamakan dari Forum Syuhada Indonesia atau FSI, Diko Nugraha dan Andre. Menurut polisi, Al-Khattab akan menggerakkan aksi penggulingan pemerintahan Presiden Jokowi pasca putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, yaitu dalam kurun waktu 19 April hingga menjelang memasuki bulan suci Ramadan pada 26 Mei mendatang. Ya, karena kita diduga telah melakukan permufakatan makar. Ini sesuai dengan pasal 107, kemudian 110 KUHP di situ ya, itu ada di situ. Tentunya penyidik harus bisa membuktikan ya, membuktikan berkaitan dengan permufakatan itu. Permufakatan itu bermula daripada ada suatu pertemuan ya, ada pertemuan di Kalibata, ada pertemuan di Menteng ya di situ. Di pertemuan itu lebih dari 1 orang gitu, ada di situ pertemuan-pertemuan itu. Nah, tentunya dalam pertemuan itu pasti ada
yang dibicarakan, kan gitu. Ada bicarakan, kemudian tentu ada hasilnya. Apa sih yang dibicarakan, dan kemudian apa sih hasilnya, dan apa nanti akan direncanakan ke depan. Nah, di situ. Tentunya di situ sudah kelihatan di situ ya. Di situ ada salah satunya, jadi akan menduduki gedung DPR MPR secara paksa. Nah, di situ. Yang mana upaya makarnya, gitu loh, di sebelah mananya? Kalau yang disebut sesuai dengan undang-undang inkonstitusional menyatakan bahwa makar itu adalah menguasai setengah wilayah di wilayah Indonesia sesuai dengan pasal 156 yang dimana menyatakan semua dengan kudeta, dengan senjata. Ini tidak dengan senjata loh. Malah ada gorong-gorong, ada istilah gorong-gorong, ada istilah truk yang mau disewa, mau ditabrakkan ke DPR RI. Kan sayang kalau kita seandainya kita masuk aja bisa, kenapa harus pakai truk untuk ditabrak, kan gitu. Jadi makarnya itu masih absurd bagi kami tim kuasa hukum. Sebelumnya, pada Jumat 2 Desember 2016 dini hari atau sesaat sebelum aksi 212 berlangsung, polisi telah melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang. Mereka yang ditangkap polisi selain Sri Bintang, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Jamran, Ketua Komando Barisan Rakyat atau Kobar, Rizal. Keduanya langsung menjalani penahanan usai pemeriksaan. Sedangkan 7 orang yang ditangkap namun tidak ditahan, Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rahmawati Soekarno Putri, Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra, Eko Suryo Sancoyo, bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigjen Purnawirawan Aditya Warman Taha, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Kiflan Zain, aktivis Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Hussein, tokoh buruh, Alvin Indra Alfaris, serta aktivis Rana Sarumpait. Sementara posisi Ahmad Dhani Prasetyo dijerat dengan pasal penghinaan presiden. Bu, ini bener rumahnya Pak Haji Kiflan ya? Hah? Pak Haji Kiflan bener di sini rumahnya ya? Nggak tahu ya. Itu adanya bapaknya yang tukang sampah itu. Kalau bapaknya yang itu nggak pernah ke. Seorang warga membenarkan di rumah Kiflan Zain yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara inilah polisi melakukan penangkapan. Menurut sebuah sumber, penangkapan di wilayah Tangerang merupakan bagian dari gerakan pemufakatan makar. Masih segar dalam ingatan publik, pada 21 Desember 2016, anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror menangkap sejumlah terduga teroris di 2 lokasi berbeda di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Penangkapan pertama dilakukan di Jalan Raya Serpong dengan target bernama Adam. Sedangkan lokasi penangkapan kedua berada di wilayah Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan dengan 3 orang terduga teroris, Omen, Iwan, dan Helmi. Menurut polisi, karena melakukan perlawanan, polisi menembak mati ketiga pelaku. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, 4 terduga teroris di Tangerang Selatan merupakan satu jaringan dengan terduga teroris di Bekasi yang menggunakan bom panci. Ada 3 orang ya, mungkin sudah disampaikan Bapak Kapolda, inisialnya. Sementara ini langkah-langkahnya adalah ditemukan selain senjata api ada 3 bom pipa yang ditaruh dalam ransel, tapi masih ada ransel lain yang belum dibuka, sehingga saat ini kegiatannya adalah melakukan sterilisasi oleh tim penjinak bom dari Brimob, dan kemudian setelah nanti dinyatakan steril, bom sudah dijinakkan yang lain-lain, baru kemudian nanti jenazah akan dibawa, dilakukan olah TKP oleh laboratorium forensik, dan dibawa jenazahnya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Sabtu 10 Desember 2016, polisi menangkap Nur Solihin dan Agus Supriyadi di sekitar kawasan Jalan Layang Kalimalang, Jakarta. Keduanya ditangkap saat berkendara dengan sebuah mobil usai mengantar Dian Yulianovi. Sebelum penangkapan Nur Solihin dan Agus, polisi telah menangkap Dian Yulianovi di rumah kosnya di Jalan Bintara, Kota Bekasi. Berdasarkan temuan polisi atas sebuah surat Dian Yulianovi kepada orang tuanya di Cirebon yang isinya akan melakukan amalia sebagai pengantin. Ini merupakan istilah yang merujuk pada sebuah serangan bom bunuh diri. Disebut-sebut pula, serangan bom bunuh diri ini sedianya akan dilakukan pada Minggu 11 Desember saat pergantian giliran jaga pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres di Istana Kepresidenan. Polisi ketika itu menyatakan kelompok ini adalah bagian dari kelompok Bahru Naim, tokoh ISIS Indonesia yang saat ini diduga berada di Suriah. Bahru Naim disebut-sebut pula memiliki banyak sel kecil di Indonesia yang terus mencari orang yang bersedia menjadi pelaku serangan bunuh diri. Berbagai aksi yang terjadi belakangan ini, utamanya terkait kasus penodaan agama. Boleh jadi, memang tidak ada kaitannya dengan gerakan ISIS di Suriah. Lantas bagaimana soal temuan polisi terkait adanya aliran dana ke Turki yang sempat menyeret nama Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, Bahtiar Nasir? Realitas segera kembali.